Dengan seni kita tahu sejarah, semuanya bisa berubah. Selamat datang di Rolasan. Seni apapun, maka kami ingin sedikit memberikan karya kami berupa lagu yang bernafaskan tentang semangat untuk berubah dari kita masing-masing demi negeri tercinta Indonesia ini. Izinkan kami sekelompok petani yang selalu di ladang, di hutan, di sawah untuk memainkan sebuah seni. Kami Indonesia untuk Anda semua. Suara hati kami, rasa senang dan gembira pada hidup ini. Wahai Tuhan, hilangkanlah marah dalam diri, rasa dendam, iri hati di antara kami. Wahai Tuhan, terima kasih atas segalanya, kebaikan, kemakmuran pada tanah ini. Saudara, tetaplah saudara, itu diri kami. Satu bangsa, satu bahasa, kami Indonesia. Tanah, sawah, hutan ini, air, sungai, laut ini akan kami jaga. Tanah, sawah, hutan ini, air, sungai, laut ini akan kami lindungi. Keberanian, kesucian, darah tulang kami, merah putih teruslah berkibar di angkasa tinggi. Indonesia tetaplah jaya di mata dunia. Indonesia negeri surga, tetaplah hidayah. Tanah, sawah, hutan ini, air, sungai, laut ini akan kami jaga. Tanah, sawah, hutan ini, air, sungai, laut ini akan kami lindungi. Keberanian, kesucian,
sayang, darah tulang kami. Merah putih teruslah berkibar di angkasa tinggi. Indonesia tetaplah jaya di mata dunia. Indonesia negeri surga tetaplah bidaya. Indonesia Tetap 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 bidaya. Itu pasti bukan halu, bukan dongeng. Kebudayaan terutama di sektor fundamental pangan. Itu mewakili daripada nafas ngaji tani. Lagu itu sudah mewakili aja nih. Bahwa semua aset ini, sumber daya ini dengan merah putih berani kejutan kami, mari rotok-rotok ngawur titik, akan kami lindungi sekuat mampu, terutama di bidang pertanian, juga dengan seni. Ini saudara-saudara dari Suara Sastra telah datang, telah mensupport kita bersama-sama membangun Blitar Raya ini melalui pena. Wah, puisi ini mereka lap kabeh wong-wong. Dan dari Bedat Kunan Sinam yang selalu mengarahkan kami, gimana sih cara jenenge petani loh Pak. Maka Mas Bedat terima kasih juga, dan Perpustakaan Nasional Bung Karno yang telah mensupport kita. Terima kasih. Gara-gara rebutan klosolan upo, sedulur dadi musuh. Sewengi iso paten pinaten gara-gara klosolan upo. Merah putih untuk Anda. Merah putih berani yang suci. Merah putih warna negeri. Merah putih berkibar di hati. Merah putih tanda hati. Merah putih berani dan suci. Merah putih warna negeri. Merah putih berkibar di hati. Merah putih tanda bakti. Warna keramat awet biyen kula dadi pepunden para raja kula. Apa abang putih rupa tengger kerajaan Jawa kuno, abang minangka taing lutira putih iku tandha resik jiwa. Elingo, elingo, Kabeh asal mula kanggo njaga tentreme negara. elingo, elingo. Kabeh tuwa lan muda kita iku sedulur tunggal tuwa karo lemah Nuswantara Jogati. Ngomong rebutan kloso lan upo. Elingo, elingo. Menungso kuwi luwih derajat tinimbang kewan, mergo duweni adab tepos lira lan tata krama. Merah putih berani dan suci. Merah putih
berkibar di hati, merah putih tanda bakti. Berani dan suci, merah putih warna negeri, merah putih berkibar di hati, merah putih tanda bakti, merah putih berani dan suci, merah putih warna negeri, merah putih berkibar di hati, merah putih tanda bakti. Sebenarnya lead gitarnya itu suara siter, tapi beliaunya tidak masuk karena 7 hari ada suara siter lead gitarnya. Kesan Jawa. Ya maafkan seadanya kami, tapi kami tetap inginlah malam ini sebagai awal dari kebersamaan Blitar, dari segala kemampuan tupoksi masing-masing untuk mengangkat bahwa Blitar memang benar-benar kota yang menjadi trigger pembangunan segala bidang apapun. Lek pertanian, saya dan teman bisa menggaransi dari segi ilmiah ataupun agama ataupun budaya dan tradisi. Nyanyi nih Mas niki. Satu lagi. Biasa kita 6 terus 4 ngene iki rada cilang jenenge. Apa yo? Apa Mas? Wah Balio. Ketok iki rada Bali. Menceritakan tentang bahwa pertanian di negara kita, tanda kutip, iki rahasia umurane wong, salah jalan. Pertanian di negara kita salah jalan. Maka kembali ke masa ulang para leluhur, itu yang benar. Lagu ini memberi pesan itu. Balio untuk Anda. Gusti wis nyipta sambarang ana ing alam donya kang werna-werna beda-beda rupa lan wujude sekabehane migunani nentremake ing ati ananging kabeh dadi rusak mergo vokal gawemu Bali tobat maneh dandanono bumimu Bali tobat maneh dandanono atimu
kang subur dadi ajur amarga bodhomu ati kang syukur dadi ngawur amarga serakamu anak putumu mangan apa yen kabeh ngelantur apa arepe mangan racun ana ing tanduranmu bali tobat maneh dandanono bumimu bali tobat maneh dandanono atimu elingo eling leluhurmu tani kang tuhu elingo eling leluhurmu tani kang tuhu bumi kang subur dadi ajur amarga bodhomu ati kang syukur dadi ngawur amarga serakamu anak putumu mangan apa yen kabeh ngelantur apa arepe mangan racun ana ing tanduranmu bali tobat maneh dandanono bumimu bali tobat maneh dandanono atimu elingo eling leluhurmu tani kang tuhu elingo eling leluhurmu tani kang tuhu. Terima kasih. Selamat datang di Rolasan. Hari ini kita kedatangan siapa, Mas Nitmiko? Kita hari ini bersama Ngaji Tani. Yang mana tadi sebelum kita memulai podcast ini sudah menyanyikan 3 buah lagu ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi tadi lagunya tentang apa, makna dan proses pembuatannya, mungkin bisa perkenalan dulu dari Ngaji Tani ini, formaturnya siapa saja dan formasinya gimana. Nah, monggo. Oke, selamat malam semuanya, kami Ngaji Tani. Formatur musik atau Semuanya. Yang musik sama yang satunya lagi. gini ya, jadi Ngaji Tani itu komunitas dadakan.
moro-moro dumatan ujug-ujug dilalah menjadi ngaji tani. Tidak ada struktural. Tidak ada struktural, yang betul ketahui. Jadi kami termasuk yang musik ini, setiap individu personil itu bertanggung jawab sebagai ketua. Istilahnya gitu. Ketika di lapangan mereka langsung relawan kedudukan di atas. Tidak ada formatus secara resmi struktural. Kalau musik ya ini ada 2 yang tidak ikut tadi aku bilang masih. Ini siapa aja namanya? Bisa diperkenalkan ngaji tani siapa saja? Wijayanto. Oke, on vokal Bapak Wijayanto. Oh. Di mic-nya? Didik Wahono. On bass. Oke. Perkenalkan, saya Masia. Masih ya. Saya Supriyanto. Sebagai vokalis. Oke. Vokalis. Oke. Vokalis nyambi tandur hari. Oke, terus ini yang tim musiknya. Kalau yang bukan, Yang bukan. yang ngurusi pertanian itu kan ngaji tani ini. Yang mengurusi ngaji taninya. Kalau sebagai istilahnya tim inti yang dia memegang keilmuan itu ada pemegang son ini loh. Itu PPL-nya itu. PPL tapi tidak resmi. Itu PPL lah itu Mas Agung memegang son. Ada namanya Jaduk itu Febri Eko Budi Asmoro sebagai formulator, insinyurnya ada namanya Heri Jadil. Banyaklah. Kalau bukan tim inti itu tersebar di 22 kecamatan. Semua dikatakan ya ikut ngaji tani. Tidak struktural, tidak ada aturan. Tapi bertanggung jawab menjaga mengelola Blitar Raya secara signifikan di bidang pertanian. Berarti untuk tim intinya ngaji tani itu malam ini hadir ya Pak ya? Ada di sini semua ya Pak? Ada aku, ada Mas Agung ini tim hampir 60%. Karena ada apa yang ayahnya meninggal itu. Kita turut berduka cita untuk hal itu. Kalau ngaji tani sendiri itu namanya ngambil dari mana Pak? Kok bisa ngaji tani itu? Mungkin bisa diceritakan dari Mas Supriyanto bercerita tentang ngaji tani. Gini, sebelum kita ada ngaji tani di Blitar Selatan Lodoyo itu memang kami sudah ngaji. Ngaji bukan dalam tanda kutip di kelas dan sebagainya, tapi kita itu mencari hakikat sesuatu kehidupan gitulah, mengkaji istilahnya. Terus tani adalah tatanan negeri, termasuk bercocok tanam. Jadi tani bukan hanya mencangkul, bukan hanya menang, tetapi ipolexos budhankam. Yang tani kami masukkan bukan bercocok tanam saja, itu adalah variabel diantaranya. Oke. Makanya ngajeni mengkaji gimana supaya lebih baik tatanan negeri. Kita Ngaji ini. itu berarti ngajeni tadi itu. Ya, ngajeni menghormati, melindungi, junjung dhuwur, mikul dhuwur. Ayo apa bahasanya wong Jawa niku? Mendem jero. Angel temen. Karena kan kita ngeliatnya kayak ngaji itu kayak baca kitab atau gimana. Kalau itu disuruh gini, enggak ada yang deket ini. Semua kan minder ini. Lihat potongannya aja kan. Dari namanya aku sendiri enggak santri banget ya. Makanya ngaji secara universal lah gitu. Ada nama Ustadz Wijayanto kayak. Wow, Ustadz yang lucu itu. Tapi terus akhirnya bisa terfokus ke pertanian itu gimana ceritanya Pak? Setelah aku kan bagian pengkorek keterangan masa lalu, ya. Redaksi. Terus ketika aku kumpulkan itu semua kok cerita pangan. Loh, berarti fundamental. Akhirnya kita fokus sesuatu yang fundamental di kehidupan masyarakat. Itulah yang kita terjuni sekarang. Kalau untuk sekarang kegiatan rutinnya ngaji tani itu ada apa aja Pak? Wah, kan cerita ganti tuh lah. Sing dilakoni sampean opo? Ngaji tani itu yang dijalani atau yang dilakukan itu banyak sekali. Dari keseharian itu kita atau kami bisa membantu kepada warga apa yang perlu dibantu. Juga
khususnya itu sosialisasi tentang pertanian. Kami selalu mendampingi ketika ada petani memerlukan tenaga kami atau pikiran kami, maka kami kan selalu hadir untuk menyuplai. Jadi kami semua itu siap untuk dipanggil, artinya siap mendampingi petani untuk jadi lebih baik. Biasanya mendampingi dalam hal apa nih? Misalnya permasalahan pertanian apa sih yang dominan yang biasanya ditangani sama Ngaji Tani itu? Ya tergantung keluh kesah petani. Lah untuk sekarang ini kan yang paling dominan pupuk. Lah maka dari itu kami menciptakan pupuk sendiri yang kami beri nama nutrisi, artinya pupuk sehat. Nah maka ketika pupuk dari pabrik itu sudah katakan kekurangan atau pernah ngomong kasarih kobongan lah pabrik, lah maka petani tidak kelabaan, siap itu aplikasi di lahan. Berarti pupuknya ini produksi sendiri ya? Sendiri. Loh kita beda loh, bedakan loh ya relawan. Apa bedanya pupuk jenengan sama pupuk pabrik? Lek ku jelas adoh. Sama-sama menangani non sintetis kita katakan. Sebut saja komunitas ABC, merek ABC. Kita lebih fokus ngajarin petani satu persatu untuk bisa membuat pupuk. Sedangkan yang ABCDE itu adalah memberi iklan ke petani, begini pupuk ini bagus. Ujung-ujungnya disuruh beli produk. Itu yang kita tidak mau. Kita mentransfer pengetahuan ini supaya petani per daerah, per klaster itu bisa membuat pupuk sendiri dengan bahan terbarukan di sekitar mereka. Oke. Itu bedanya nanti. Karena banyak loh. Ngaji Tani sendiri, sebutan Ngaji Tani ada 3. Kalau dibuka Ngaji Tani ini di mana gitu. Ketepaan itu kita nggak nyontoh kok nama itu. Kita tambahin Ngaji Tani Nutrisi Blitar. Itu yang membedakan. Berarti pupuknya itu benar-benar dari bahan-bahan yang bisa dimiliki petani itu sendiri? Bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Pasti bisa ya? Pasti bisa. Salah. Orang rumahan juga bisa? Bisa. Seperti apa contohnya? Contohnya apa Pak? Mic-nya. Untuk bahan itu sendiri kita ambil dari lingkungan sekitar kita yang dekat-dekat. Lek diomongin ini jadi penak tur murah. Misalnya kohe itu kan bisa diolah jadi pupuk. Sangat super loh hasilnya itu. Kotoran Nggih. Nah, untuk hama itu kami beri nama Besnap. Nah, kita ambil dari akar-akar, dari daunan. Pokoknya yang ada di sekitar kita itu kita manfaatkan. Intinya begitu, Mas. Berarti itu namanya pertanian organik ya Pak ya? Nanti Ya. tanamannya disebut Bisa dikatakan organik. begitu. Oh gitu. Tapi kita beri tanda kutip kepada binaan, jangan menyebut pemain organik ini padi organik. Karena itu ada nilai daftarnya. Maka sebut saja padi sehat, avokat sehat. Kalau nyebut organik ketangkep, nggak ada izin, mahal 60 juta per item. Makanya sebut saja padi sehat, jagung sebenarnya organik sebenarnya. Gitu aja wong nama repot. Berarti kan kalau dari semua tadi kan pembuatannya kan dari alam ya Pak ya, nggak pakai proses pabrik kan ya. Harusnya kan lebih murah ya Pak ya. Tapi kenapa kalau yang di pasaran itu yang namanya organik itu kenapa lebih mahal? Aku sih ngerasa setuju. Kosnya turun, ya, kosnya turun. Yeah. Kenapa jualnya lebih up? Kan tidak masuk logika itu. Makanya kami sepakat dengan formulator kami namanya Mas Febri itu. Kalau kita sudah masif, maka jual organik malah di bawah standar. Supaya masyarakat makanan sehat. Lah sing sehat didol ning luar, orang-orang kaya kita kok makan sing racun. Kan gitu. Kosnya turun banget, Mas. Entah makanan pokok ataupun makanan sela ataupun buah, kosnya turun. Kuwi didol padha lho wis menang. Tidak perlu di-upkan.
Kan ini organik Pak, lah iku lek melok wong-wong yang biyen, iki tatanan anyar iki. Organik harus lebih murah. Entah kapan itu tereksekusi, tapi itu adalah visi misi Dari Ngaji Tani. nggih. Blitar panganane kabeh organik, nek perlu sing sehat keluarga sendiri. Keluarga sendiri belum tercukupi, jangan dilempar keluar. Supaya ini loh. Cerdas. Nggih lho. Apa arepe mangan racun? Tadi sudah kan tahu. Glifosat itu. Di dalam satu lagu tadi ada ya, Mangan Racun, itu judul lagunya apa tadi Pak itu? Balio. Bali. Itu gimana proses penciptaannya? Nah, kita langsung shift aja ke musiknya ini. Tadi pertanyaannya udah sedikit nih. Ya musik ini kan aku yang nulis semua. Semua yang aku nulis. Artinya ketika melihat suatu keadaan ketika keliling relawan, itu ada kejadian langsung masuk di sini. Masuk di sini kalau aku nggak nggawa gitar, aku tulis kisi-kisinya. Kejadian di situ, taruh sini, tak transfer kepada nada. Hanya gitu, tidak dibuat-buat. Jadi lagu ini pasti ada eksistensial saat Berarti itu. makna lagunya tadi kan lagunya sebagian berbahasa Jawa ya. Nah, mungkin kan nonton ini mungkin nggak ngerti bahasa Jawa. Balio itu kembali, tobat, tabaya tubuh taubatan itu kembali. Kembali ke apa? Pertanian era leluhur yang sangat menghormati bumi, tidak menyakiti dengan racun. Kami sebut racun dalam tanda kutip. Ya ngono lah. Pokoknya sing digawe amprih api iki lek sintetis itu namanya racun. Pembuatnya sendiri tidak mau makan. Tapi emang kembali lagi ke sayur ya Mas ya. Emang ada bedanya itu besar Pak antara tanaman yang sayur-sayur yang organik sama yang pakai pupuk. Itu bedanya dari kualitasnya aja itu sebesar apa? Dari rasa ada fisik. beda nggak? Wah, iki Fisik rasa gimana? ini. Ah. Bobes buara. Fisiknya bedanya ya apa? Ya, Lebih terima jeli biasanya kasih. kalau ibu-ibu ini. Ya, Karena penontonnya banyak ibu-ibu karena sebagai koki Ciri-ciri- di rumah. ya, Apa? saya bisa membedakan ya, karena saya juga di dapur, jadi bisa membedakan ini yang hasil olahan apa itu, olahan yang kimia ya Pak istilahnya ya, kimia sama dengan non kimia yang kita sudah mengaplikasi nutrisi itu memang banyak sekali perbedaan. Ah, sebutkan. Yang satu Satu. terus satu itu untuk sayuran itu awet Pak. Lebih awet, misalnya kita baru petik itu lebih awet, tidak Sampai berapa cepat hari? layu. Berapa hari biasanya? Kalau Bu? harinya kan tergantung jenis sayurannya juga. Iya, iya, Nah, iya. tapi kalau dibanding dengan yang kimia itu pasti lebih awet. Terus yang nomor 2, kemarin itu saya dapat kiriman itu gobis ya, gobis itu kan Gobis. melimpah kan gobis ya. Iya. Gobis itu rasanya lebih manis, rasanya lebih enak. Oh, iya, iya. Ya, untuk buah-buahan itu mesti lebih manis, lebih gimana ya? Beda lah pokoknya, lebih awet, lebih manis. Terus di nutrisi itu kan ada yang bisa lebih besar ya. Untuk buah-buahan itu hasilnya lebih besar, bisa mempercepat pertumbuhan juga. Jadi banyak sekali manfaatnya, banyak sekali di nutrisi ini. Kalau ciri fisiknya? Iya, jadi Ya, fisiknya kalau mau melihat, biasanya kalau mau beli di pasar. warung segar misalnya. Oh ya, harus segar atau di pasar itu biasanya gimana biar ibu-ibu itu tahu gitu. Kalau ciri fisik susah ya Pak ya. Susah ya. Bapaknya ini yang di pasar ini. Bagaimana Pak Supriyanto mungkin bisa menjelaskan? Ini penjual sayur keliling. Wah ini. Penjual sayur keliling ini Pak tanya ini. Nah gimana Pak? Asli ini vokalis kula nih. Lo makanya jualan Penjual sayur itu suaranya sampingan merdu. kula. Ciri fisiknya nganu hampir mirip, nggak bisa dibedakan Mbak. Memang yang bisa dibedakan itu hanya ketahanan. Itu. Kalau nasi ki lek pakai nutrisi, itu 2 hari nang Magicom ki nggak basi. Mudah kering ngono tok men. Heeh. Tetap anu Tapi kalau apa secara api fisik memang nggak bisa kering. dibedakan ya. Oh. Kalau kita mau lihat, mau beli di pasar gitu, Sulit membedakan.
Jadi baru ketahuannya itu biasanya ini non organik atau non organik itu ketika Dari sudah rasa. beli ya. Nah, terus Oh. Terus kalau mau nyari yang organik gimana? Yang organik, yang sehat tadi. ya ya. Berarti Pak Supriyanto biasanya muter kemana biar bisa dicari sayurnya? Yo. Yang jelas itu pohnya turun itu sudah. Ya. Tapi Ngaji Tani ini selain ngasih pengetahuan ke para petani, itu apa juga memfasilitasi petani untuk bikin produk-produk, terus habis itu dipasarkan di mana ketika ada event apa? Iya. Semua telah bersumpah bahwa inti daripada bakteri yang berguna untuk vegetatif, generatif, pembenah tanah dan sebagainya haram diperjualbelikan apapun kondisi dan alasannya. Tetapi produk turunan dari ini ketika sudah ketemu kohe, sudah ketemu ini boleh dijual seperti menjual kompos dari nutrisi. Dia dikasih asam amino hewani nabati, dikasih PGPR, terus di mix dengan kapur, dengan arang untuk vegetatif generatif. Ya ini yang boleh diedarkan ke anggota. Pupuknya berarti. Sebenarnya kalau petani nyebutnya bukan pupuk, tapi kami nyebut pupuk karena 100% menggantikan. Ya. Pupuk dasar, Oke. pembenah tanah. Pembenah tanah. Kebutuhan nitrogen, fosfat, kalium itu dipenuhi dulu. Jadi ketika ada tanaman masuk 3 bulan dia sudah disuplai dari bawah. Gitu. Itu ketika ngolah tanah itu sudah dicampurkan di rotari gitu. Yang ini yang boleh dicuankan istilahnya, tapi tidak dengan memberatkan. Tapi kalau nutrisi sampai dijual belikan karena sudah bersumpah semua, maka ketika ada satu kasus kami akan menemui orang kita di kepolisian, tangkap orang itu karena ada aturan resmi menjual pupuk tanpa hak edar kriminal. Berarti memang produksi sendiri untuk digunakan sendiri ya. Maksudnya nggak boleh ilmunya dibagikan tapi produknya tidak. Seperti itu ya kira-kira. Produk turunannya boleh, tetapi inti nutrisinya Intinya apa ya? itu yang formulanya. Induannya. Iya. Itu kita bagikan secara gratis. Sudah dikulturin untuk 100 tahun Blitar enggak habis. Memang tujuannya untuk memberdayakan para petani di Blitar atau di Blitar Raya, Blitar Raya. targetnya, tapi sekarang kan menyebar antar pulau. Sampai di Lombok, di Bengkulu, Mokomuko, terus Lampung, Sumenep itu dari sini semua. Ada yang sungkan gini, Pak, mosok njaluk terus, kita sungkan lah, beli. Gak kuat ya tuku. Beli Pak sungkan. Oke kalau beli 3 mililiter itu 1 mililiter harganya 300.000 wes. Sama nggawa sak tong hitungan dhewe. Karena bakteri ini Pak, mahal. Yang ndak kuat diberi saja kan gitu sih. Itulah cerita di balik perjalanan kami. Formulator itu berarti kan ada formulatornya ya Pak ya yang Ada. bikin tanahnya itu tadi. Itu siapa? Dari Ngaji Tani juga? Iya. Itu orangnya penak ngundang demit. Demit itu kayak hiyo dia datang. Oleh orang itu sulit sekali. Namanya Febri Eko Budi Asmoro. Jaduk panggilannya. Rumahnya Tanjung Sari. Otaknya brilian. Sarjana ekonomi Malang, tapi langsung pindah genre ke Pertanian. Dia dipanggil kemana-mana, kalau enggak sering enggak mau walaupun itu pejabat kelas tinggi. Kalau petani di ladang dia langsung. Oke. Lanjutan ini ada kerjasama nggak sih sama lembaga-lembaga pemerintah mungkin atau apa untuk menyebarluaskan itu? Iya, Atau LP memang LP2, indie aja nih? LP2NU ada, Oke. LP2NU terus HTMI Blitar Utara itu ada. Yang sering itu sih dinas sih, sama Polbangtan Malang. Itu. Berarti sudah sebenarnya ada support juga dari pemerintah ya untuk penyebaran ilmu dari Ngaji Tani itu sendiri. Ada. Cuma seringnya itu enggak segimana. Gimana kita itu kan enggak bisa diatur sih. Kalau diatur kan mencelat. Nah, mereka itu agak itu yang enggak bisa kita. Oke. Malah formulator enggak pernah pakai gini dia kadok kemana-mana kadok pendek. Kayaknya sulit. Dia lebih suka ke petani daripada ke instansi. Misalnya ini Pak, ada pengguna pupuk yang dari luar Blitar. Terus kan kalau untuk kembali ke Blitar lagi itu cukup susah misalkan aksesnya.
Itu dari tanah mereka yang tadinya itu tandus atau kurang bagus, terus dikasihin pupuk dari Ngaji Tani, akhirnya jadi bagus. Itu apakah nanti bisa istilahnya diambil terus ditaruh ke tanah lain yang kurang subur, itu akhirnya bisa subur juga atau gimana? Atau harus kembali ke Ngaji Tani? Tidak harus. Setiap daerah di luar Blitar yang telah kami latih, sudah kami bekali A sampai Z kebutuhan dia bertahun-tahun. Contoh ya, aku di Lampung 10 hari Tanggamus sampai Bengkulu. 10 hari di sana kita mampatkan pengetahuan dan pembuatan aplikasi untuk bertahun-tahun Provinsi Sumatera. Tidak perlu dia ke Blitar. Hakikatnya kita berikan, nanti barang ini yang kamu cari sudah. Terus by phone. Gini Pak, by phone terus. Berarti kan emang sebenarnya barang-barang itu nggak perlu kita ambil dari daerah lain kan, cukup dari daerah sendiri. Iya. Dan kalau misalkan ada daerah lain yang mau minta dari daerah kita pun belum tentu bisa ya, tetap harus membuatnya dari daerah itu sendiri atau gimana? Lebih signifikan bagus kalau daerah sendiri. Bakteri lokal itu lebih tahu nangani tanah mana. Tapi juga bisa dari bakteri Blitar dibawa ke Lampung nangani. Tapi bagus kalau ngambil bakteri Lampung. Kemarin ke Lampung itu kita cari sungai yang keruh dan tanah begini-begini untuk mencari bakteri, ketemu. Yang itu yang kita kultur. Lah seluruh Sumatera sampai Aceh itu, Lampung Aceh, mengikuti Bukit Barisan itu semua pakai bakteri Sumatera. Sumatrensis ya kalau kita katakan. Oh berarti mereka itu juga punya karakter ya Pak ya? Bakteri? Iya bakterinya. Bakteri itu past, present, future di dalam Quran. Masa lalu diceritakan, sekarang surga ceritakan. Surga kita makan, ada kotoran? Siapa yang mengurai? Nah, iya. Jalut-talut ketika nyebrang sungai dilarang oleh panglimanya. Terus dia itu bakteri. Nabi Soleh ataupun Nabi Adam ketika menanam labu, ataupun Nabi Nuh setelah turun dari Bahtera. Sebelum manusia ada planet ini isinya apa? Bakteri. Lah ya makhluk bersel satu. Satu ya. Dia jujur, jenius, tetapi tidak mau disakiti. Sekali disakiti dia ngamuk. Karena ada bakteri namanya Megathorium. Megathorium itu bakteri penggendam. Seandainya bakteri ini spesialis fosfat, ini kalium, ini nitrogen. Ketika Megathorium datang, ini disuruh, kamu nangani nitrogen, yang fosfat itu langsung, siap Pak, langsung berubah genre ini. Kalau bakteri pemimpinnya datang itu ada. Merubah fosfat tadi menjadi nitrogen. Sebenarnya bakteri itu kan speknya untuk merubah menjadikan fosfat. Ya. Tapi karena kebutuhan tertentu tidak ada, sang bakteri pemimpin didatangkan memerintahkan bukan fosfat yang kamu tangani tapi nitrogen. Langsung bisa. Loh. Menambah nitrogennya berarti di dalam tanah itu. Padahal spesialis fosfat. Tapi didatangkan bakteri Yang bisa, jenis Megathorium ini, bakteri penggendam. Itu sudah kita kultur. Keren. Keren banget ya ternyata. Itu Al-Baqarah ayat 26. Ya Allah. Kalau Ngaji Tani ini apakah basisnya itu yang dipelajari itu hanya tentang pertanian atau pertanian secara Islam? Karena dengar-dengar baca Al-Filaha ya. Sebenarnya pertanian itu gak enek Islam, gak enek Kristen, gak enek Katolik sebenarnya ya. Sebenarnya. Cuma karena di masa abad 10 terus perang Krusade abad 11 setelah itu banyak pemikirnya dari Islam. Ya. Timbullah Al-Filaha, Nabatea, Kitab Nabat dan sebagainya. Akhirnya diklaim dari Islam. Sebenarnya yang kita pelajari adalah pertanian yang sesuai dengan kaidah agama Tuhan yang Maha Esa bahwa tidak menyakiti bumi, kaidah tradisi budaya dan ilmu pengetahuan tiga ini. Maka semua agama berhak memilikinya kan? Ya. Bukan hanya Islam. Gitu. Tetapi kebanyakan redaksi kami memang dari ulama Islam. Kebanyakan. Itu ada kitabnya atau ada sumbernya? Ada. Nabatea itu abad 9-10. Itu masih relevan sampai saat ini Pak? Sangat relevan. Sangat relevan. Makanya aku berani bilang pertanian sekarang itu salah jalan ini. Makanya kon balik. Ini salah jalan pertanian kita ini. Ketika ada
tanaman sakit itu yang fokusnya petani kan tanaman. Padahal harusnya Tanah. semua penyakit tanaman itu bermula dari Bermula dari tanah, semua tanah. tanah. Hama juga Tanah. karena tanah. Ya, tanah. Kalau tanah sudah kamu benerin, baru ini akan tumbuh bagus. Paling sedikit lah gangguan biasa kan dunia ini. Tapi semua ini, boleh. Jadi pemasok obat-obatan yuk suka. Keluarkan saja virus jenis ini, dia keluarkan antivirusnya, keluarkan ganti, bla 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 gitu. Ada perubahan signifikan apa yang dirasakan anggota-anggota Ngaji Tani dari mereka itu sebelum bergabung dengan Ngaji Tani dengan setelahnya? Takut iki sih. Takut petaninya kan enggak ada itu. Iya. Ini kan anggota. Sebelum ikut Ngaji Tani. Iya. Ini yang ditanyakan kan perubahan. Sebenarnya itu setiap hari itu perubahan. Yang kami ceritakan ini kan sebelum dan sesudah. Ya sebelum itu kami hanya sekedar menjalani katakanlah tentang pertanian. Hanya mengikuti atau mendengarkan cerita dari tetangga, dari orang lain. Nah setelah banyak pengalaman yang kita jalani, nah kita bisa berdikari sendiri. Artinya dengan berbagai pengalaman atau ilmu yang kami miliki, kami bisa menciptakan karya sendiri. Itu adalah kontribusi kami di dalam kehidupan masyarakat luas ini. Begitu, Mbak. Produktif lah. Di umur berapapun ya. Gitu Pak Di. Jadi merasa punya sumbang. Saya aku lho duduk dewan duduk opo tapi bisa punya sumbang. Malah pede. Kedepannya Ngaji Tani mau apa lagi nih? Maksudnya selain mengembangkan tadi bakteri-bakteri atau hanya ya udahlah karena memang sudah menemukan formula ini, pengennya menyebarkan lebih luas lagi atau mau mencari formula baru? Kaderisasi. Kaderisasi. Target kita kaderisasi. Rencana seluruh Indonesia atau gimana? Ya jelas lah. Negeri kita kan Indonesia Sabang sampai Merauke. Kita awal dari Blitar. Ini sudah ada embrio dengan Pondok Gontor, Unida, ada embrio. Kirim nanti ke Blitar berapa hari Pak? Kalau kaderisasi 15 hari full. Itu bisa sudah. Anak-anak muda lah. Nek sing tuwek-tuwek wangel. Pak, ini apa mindsetnya? Iya. Berarti nanti dari santri-santri Gontor itu juga akan membawa ke daerahnya masing-masing. Ya, harapannya seperti itu. Ya, Gontor kan banyak sih cabangnya. Yeah. Nah, kami memilih yang mereka mendekati kita terus kita respon. Gimana Dani tadi? Tadi saya tuh penasaran Pak sama yang diceritakan Bapak, ada bakteri yang dia itu sebenarnya itu memecah fosfat ya, tapi karena ada nitrogen di situ akhirnya dia menguraikan nitrogen seperti itu. Bukan begitu. Maksudnya gini, bakteri A itu sebenarnya wilayah kerjanya atau yang ditangani itu adalah fosfat. Ya. Ya, itu speknya. Ya. Ada bakteri pemimpinnya datang, ojo nangani fosfat, ganti kamu kalium, atau nitrogen. Ini langsung ganti yang ditangani. Berarti bakteri ini tuh memimpin untuk kebutuhan tanahnya apa, dia akan merubah fosfat untuk ke arah itu. Atau gimana? Ini mengongkon sih. Nah, iya. Mengongkon sih bakteri ini loh. Padahal bukan speknya loh. Kok bisa? Iya. Tapi Oh, bisa. Dengan kuliah di mana? Kuliah di IPB Pak. Jurusan Akuntansi. akuntansi kan? Moro-moro pemimpinnya datang. Jangan akuntansi, kamu nangani teknik mesin moro-moro. Langsung iso. Lek bakteri, lek uang ora iso. Karena mereka makhluk yang tidak ada. Tapi speknya itu sesuai kebutuhan tanahnya itu apa? Maka petani itulah orang yang paling jenius. Profesi tertinggi itu petani. Dia itu ilmu sosial harus tahu, ilmu ekonomi, biologi, fisika, kimia. Karena ini sistem nuklir kan ini. Kita pakai sumber daya alam yang banyak dimampatkan jadi satu berbentuk cairan diledakkan di dalam sistem fusi kan itu. Maka petani itu menguasai ilmu nuklir sebenarnya dalam tanda kutip. Oke, mungkin dari teman-teman penonton ini ada yang mau bertanya.
Saya berikan kesempatan untuk bertanya tentang fosfat tadi mungkin atau apa? Iya, saya malah Atau penasaran nuklir. soal fosfatnya sebenarnya bisa gak? Nanti ketemukan formulatornya. Wah. Bisa ngowong ya. Mungkin dari teman-teman penonton mungkin ada yang mau bertanya? Yang mau konsultasi pertanian misalkan, Mas ya? Mau bertanya? Saya juga tahu saya. Harus dipaksa. Dari Rusia ya. Jangan aja kalau masuk Piala Dunia. Saya mau bertanya, ini ada pesan dari ibu saya. Ibu saya kan mau menanam tanaman, tapi bingung mau nanam apa di ladangnya. Iki cenayang aku itu. Pertanyaannya kira-kira tanaman apa yang cocok untuk di ladang ibu saya? Spesifik ladangnya gimana spesifikasinya? Di pekarangan belakang rumah. Daerah Blitar. Ya, daerah Rumahnya Blitar. mana, Mas? Rumahnya di Sanan Kulon Purworejo. Yang gampang ditanam sama ibu saya gitu. Perawatannya mudah. Iya, yang perawatannya mudah. Gimana Pak Wijayanto? Tanaman yang low cost. Biasanya kalau emak-emak itu kan sukanya sayuran, horti. Low cost yo terong. Low cost. Terus enak perawatannya. Mari ngono si apa iku? Pecoy. Pak Coy. Ya, tomat. Sedikit dikasih cabai kecil rawit. Artinya dia untuk kebutuhan sehari-hari bisa, lebihnya dikai plastik titip nih Pak Pri. Ben diubeng netek. Loh, kalau pekarangan kan gitu sih. Loh. Ya, ya. Terus penak sampai iso nandangi. Lek kowe, lek ora ngono lu tak belajari. Nah, besok bisa main. Kok digulut ngono. Lho aku iki petani delok tanganku ngapal koyo ngene. Artinya nyangkul ya gini, seneng. Karena kita bisa berinteraksi dengan bukan manusia, itu seneng. Lek manusia ki rewel repot. Lek tanaman. Ada yang mau tanya lagi? Ini silakan Masnya. Cek, gini Pak, kalau kita bicara bakteri kan satu entitas bersel satu dan kuno toh. Nah, sesuatu yang cukup tua. Yang menarik ketika entitas tua ini dipertemukan dengan entitas tua yang lain. Artinya contoh, kalau di keripik candi itu biasanya kadangkala ada biji-bijian atau tumbuhan-tumbuhan dari era klasik. Kita bicara konstruksinya Hindu-Buddha. Nah, mungkinkah spesifikasi dari bakteri-bakteri tersebut yang notabene juga jadul ketemu dengan biji atau sesuatu yang juga jadul tapi beda masa untuk bisa ditumbuh? Karena ada beberapa teman yang waktu ku tanyakan tentang hal tersebut, mereka mengatakan, terutama teman-teman yang basic pertanian, potensi untuk bisa merekonstruksi atau mengembalikan si biji-biji yang sudah tertanam di keripik candi ratusan tahun bahkan mungkin hampir ribuan itu agak susah. Nah, kira-kira formulasi untuk tumbuhan-tumbuhan lawas dengan bakteri-bakteri yang notabene juga sebenarnya kalau kita telusuri juga lawas ini, bisakah itu digunakan? Artinya untuk menumbuhkan kembali tumbuhan-tumbuhan yang lama punah atau tumbuhan-tumbuhan yang ada di keripik candi. Kan biasanya ada di keripik candi itu ada biji-biji yang dimasukkan
atau bekal-bekal kubur yang kaitannya dengan pertanian. Kayak gitu sih. Monggo, langsung dijawab. Makasih Mas Budi. Hei. Ini teman suara sastra. Bagus sih pertanyaannya, menggigit. Waduh, sakit nggak Pak? Bisa. Secara teknis nggak aku bahas di sini. Iya. Karena proporsiku bukan teknis. Oke. Ada formulatornya. Itu bisa. Karena pada dasarnya tanaman itu hanya butuh tempat, satu, media. Terus dia butuh makanan, pasti mengandung nitrogen, pasti mengandung fosfat, pasti mengandung kalium, unsur makro. Ada seperti sulfur, magnesium dan sebagainya, zinc itu kan sistem mikro. Kalau itu terpenuhi di tempat itu walaupun cor-coran, maka tanaman bisa hidup. Jangankan di candi, di cor-coran, di besi, di awang-awang, aeroponik itu juga bisa. Asal kebutuhan dasarnya 3 ini yang makro terpenuhi sama air. Kalau air enggak bisa gimana Pak? Halo Israel iso. Israel itu nyuri dari kita ilmunya. Itu ada namanya jamur mikoriza, penambat H2O sampai beberapa meter dia hanya minta glukosa dari atas. Jadi kering padang pasir tapi bisa hidup. Karena unsurnya Dipenuhi oleh jamur itu. Sudah diciptakan oleh Tuhan. Jadi untuk Mas Budi itu bisa. Tapi cara teknis kita bersama-sama bicara mana demplotnya contohnya kita akan riset. Gitu. Tapi bisa. Oke. Mbak Dani katanya ada pertanyaan? Pertanyaan untuk ngaji tani sih Pak. Selain tadi kaderisasi itu dukungan apa lagi yang dibutuhkan oleh ngaji tani, dan harapannya kalau boleh bermimpi 10 tahun ke depan itu ngaji tani itu ingin menjadi seperti apa? Filosofis sekali ini. Pertanyaan wawancara. Di saat petani tidak diilustrasikan sebuah gubuk, ada kerbau, ada anak di atasnya, nyuling bambu, ada cewek pakai jarik dan sebagainya. Itu nancep di anak-anak bahwa pertanian juga begitu. Akhirnya anak muda tidak mau menirukan bapaknya, padahal jerih payah dari bapaknya pertanian dia untuk kuliah. Tapi setelah kuliah tidak mau petani. Ingin kami di Blitar ini mindset itu berubah. Artinya pertanian itu profesi yang sama bergengsi dengan profesi yang lain. Tidak malu bilang apa pekerjaanmu Dek, profesi petani Pak. Kamu orang tamu apa jadi apa? Petani Pak. Karena petani adalah penyangga hidup hajat orang banyak. Suara Muslimin 44 hadis Syekh Hasyim Syari tahun 51 Presiden Bung Karno di IPB itu berkata begitu. Nasionalis berkata begitu, spiritualis berkata begitu dua. Kalau mengaku orang Indonesia, maka dia mau ndak mau, iman ndak iman, suka nggak suka, harus mengangkat derajat pertanian. Itu ingin kami. Oke, sangat menarik sekali pembahasan kali ini. Kira-kira kita cukup ya, kita nanti biar bisa lanjut bermusik kembali. Semoga nanti teman-teman di sini khususnya masih muda-muda nih, kan banyak nih yang masih muda-muda nih, harus semangat jadi petani. Ya, jangan abaikan profesi itu sangat sangat baik ya, karena potensi pangan sangat tinggi. Sampai kapanpun tidak akan pernah rugi jika kita bisa menguasai pangan. Betul nggih? Betul. Nah, mungkin cukup seperti itu aja. Mbak Dani silakan menutup acaranya. Karena ini langsung nanti 3 lagu lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Kita akan tutup dengan menikmati acara musik dari Pak Wijianto dan kawan-kawan. Terima kasih. Jangan lupa saksikan rolasan di channel YouTube kesayangan kita, Perpustakaan Bung Karno. Terima kasih. Salah satu mimpi yang ditanya tadi, apa mimpi besar dari ngaji tani, seperti dongeng ya, bahwa Blitar itu akan termasyhur karena berani memulai pertanian dengan teknik unik yang tidak dipunyai oleh
daerah lain, bahwa Blitar sebagai awal mula dari negeri ini sampai tingkat dunia, pertanian yang benar-benar, pertanian berbasis agama, pengetahuan, tradisi, dan budaya. Kalauka untuk Anda? Blitar gampang kondang, ulama kondang, sing kasus kondang, wes sing kasus-kasus aneh-aneh, sholat cepet, pokoknya Blitar itu ada sebagai pusat perhatian nasional sebenarnya. Gejolak politik semua
Dek kene iki pusat seniman juga. Dari kami minta saudara-saudara seniman juga membantu mengangkat pertanian lewat puisi mereka, lewat film, termasuk Mas Bedet akan membuat supaya ini lebih greget di anak muda. Terus apa ini? Pepeling. Kelinonnya kita itu di nganu loh, di jalanan, jadi tidak terkonsep. Kita tuh di Kankap berapa bulan itu, coba berwong dodol, mana di Pasar Wage, di mana? Kalau aku di Jepara, di Pati itu di jalanan sendirian. Jadi memang kami itu jarang terkonsep. Jadi cara tampil amburadul ya maafkan gitu. Pepeling menceritakan bahwa Indonesia adalah secuil surga yang jatuh ke bumi. Fauna, flora, laut, gunung, lembah, pedesaan dan semuanya tidak dipunyai oleh negara manapun. Ingat itu. Rasane mongko ing jero dodo niceling nuswantara kinaya surga bumi kang kebak kedukulan kebak werna-wernaning kewan ananging kabeh saya ora ana mergo alu amae angkara kita kan bisa weni rasa ngati orang gagas marah liya Niceling nuswantara kinaya surga bumi kang kebak dedukulan kebak werna-wernaning kewan kabeh saya ora ana mergo alu amae angkara kita Kalau ada kacun dan lihat gitarnya, enak. Satu lagi ya?
Ya. Religi. Seberapapun pandai manusia, seberapapun hebat manusia, seberapapun jenius dia menciptakan sesuatu termasuk Lucy Blitar, tetap Tuhan adalah Tuhan, manusia adalah manusia. Suatu lagu yang kutulis mengingatkan bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan langit dan penciptanya. Jangan kau akui prestasi di bidang pertanian. Kita hanya secara acak dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan pertanian yang benar. Kembali untuk Anda. Aku telah lalui semua, waktu terus berlalu. Maafkanlah diri yang tak mampu selalu ada di jalanmu. Hati telah menjadi cerminmu, kalbu pancaran wajahmu. Tambahkanlah kasih dan sayangmu. Aku jatuh di kakimu. Setiap detik di dalam hidupku adalah detik milikmu. Setiap nafas, gerak dan diamku adalah milik dirimu. Hati telah menjadi cerminmu, kalbu pancaran wajahmu. Tambahkanlah kasih dan sayangmu. Aku jatuh di kakimu. Setiap detik di dalam hidupku adalah detik milikmu. Setiap nafas, gerak dan diamku adalah milik dirimu. Wahai engkau yang begitu indah dalam setiap takdirmu. Wahai engkau yang begitu indah dalam setiap takdirmu. Terima kasih.
lagi sitok oleh. Aku gini. Ayahku seorang penjaga hutan. Sejak kecil lahir di hutan, sekolah ning hutan, jadi orang hutan lah ya. Keprihatinan 56.000 hektar di Blitar ini terpotong-potong, tercapik-capik, kita katakan habis secara tanda kutip. Maka aku buat sebuah lagu berjudul Air Mata yang merasakan kepedihan kami. Gimana sih rumah kita, pelindung kita, ekosistem sebagainya habis. Semoga lagu ini menjadi doa di langit, entah kapan waktunya hutan kembali lagi. Air mata untuk Anda. Pohon-pohon musnahnya semak dan perdu, akankah kembali tangisan hewan-hewan, rumahnya terampas hilang. Beradakah kita tandus kekeringan, airmu makin meradang, bertambahlah gersang. Kau berlalu, maafkanlah aku berjanji di bawah langit, di atas bumi, bahwa engkau harus kembali. Ku tak peduli walau sendiri, jaga lindungi hingga nafas tak hembus lagi. Air mata, kerinduan untuk kerinduan hutanku. Berjanji di bawah langit, di atas bumi, bahwa engkau harus kembali. Ku tak peduli walau sendiri, jaga lindungi hingga nafas tak hembus lagi. Air mata
mata, kerinduan hutanku. Air mata, pencapaian rumahku. Itu semoga menjadi doa. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih dalam support terus untuk perpustakaan Bung Karno.